Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putramalan. Biasanya dipanggil Kiki. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan DKV. Saya mempunyai bakat dalam membuat 3D design dan juga karakter desain. Ketertarikan saya pada dunia desain ini sudah ada sejak saya kelas 6 SD. Di mana ya saya suka sekali dengan anime, khususnya anime Naruto, yang menjadi inspirasi awal saya dalam menggambar. Nah, pada masa SMP juga saya mulai mengembangkan gaya gambar sendiri. Namun ya saat itu perkembangan saya itu sempat terhambat karena ya masih menganggap beberapa eh, gambar itu hanya settingan saja. Namun ya ketika saya sudah bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas anime, horor, dan juga game, ini mendorong saya untuk lebih serius dalam mengembangkan atau mengasah kemampuan saya. Melalui komunitas-komunitas tersebut juga, saya juga mulai benar-benar mendalami desain karakter, terutama ya karakter dalam game bergenre horor. Alasan saya melamar posisi desainer di Digital Happiness ini juga adalah karena saya merasa perusahaan ini itu sangat cocok dengan passion saya, khususnya juga dalam genre horor ya. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam desain karakter horor, saya itu sangat terinspirasi dari game-game dari besutan Digital Happiness. Salah satunya ya Dreadout. Dreadout sendiri kan merupakan game yang memiliki elemen horor lokal dan digabung dengan desain visual ala ke game baratan seperti contohnya ya game Outlast. Selain itu juga Dreadout juga memberikan keunikan dalam bermain di mana ya kita harus memfoto hantu untuk mengalahkannya. Ah, saya ini juga melihat perusahaan ini sebagai tempat yang ideal untuk terus mengembangkan kreativitas dan keterampilan saya dalam desain karakter. Sembari juga belajar dari tim yang sudah berpengalaman untuk menciptakan pengalaman yang gaming yang imersif. Saat ini juga saya belum memiliki pengalaman kerja ataupun magang formal ya sebagai desainer. Namun saat semester 3 saya pernah ditawari pekerjaan di mana ya saya sebuah perusahaan yang mengelola batik oleh kenalan ayah saya. Meskipun ya saya ini sangat menghargai kesempatan tersebut, saya memutuskan untuk menolak tawaran itu. Karena ya saya masih fokus kan juga pada studi dan memiliki banyak tugas kuliah yang harus diselesaikan. Selain itu juga ya saya menyadari bahwa ya saya ini masih kurang memiliki pengalaman dan ketertarikan dalam dunia batik yang membuat saya merasa bahwa posisi tersebut tidak sesuai dengan passion dan tujuan karir saya di dunia desain. Meskipun saya belum memiliki pengalaman kerja formal, pengalaman ini juga membantu saya untuk memahami pentingnya memilih jalur yang sesuai dengan minat dan kalian saya. Saya juga percaya bahwa pengalaman dari yang saya dapatkan dari proyek-proyek yang pribadi dan juga keterlibatan saya dalam sebuah pekerjaan tim akan menjadi dasar yang kuat saat saya memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Kelebihan saya sebagai desainer tetap pada kemampuan untuk menyaring riset yang saya lakukan untuk menerapkannya ke dalam desain saya. Meskipun ya ide kreatif saya mungkin tidak terlalu sepenuhnya original, tapi saya juga percaya melalui riset juga saya bisa menghasilkan desain yang relevan dan juga sesuai dengan target audiens. Dalam hal keterampilan teknis, saya terbiasa menggunakan aplikasi Procreate untuk membuat ilustrasi karakter dan juga Blender untuk membuat sculpting 3D. Saya juga sudah cukup mahir dalam menggunakan kedua software ini untuk menciptakan desain, karakter, dan elemen 3D yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Selain itu juga saya memiliki kemampuan eh, berkolaborasi yang baik dalam tim. Saya juga selalu terbuka untuk menerima kritik ataupun saran dari konstruktif agar desain yang saya hasilkan juga sesuai dengan kebutuhan proyek dan mencapai hasil yang optimal. Salah satu area yang saya masih coba kembangkan ini adalah kemampuan saya dalam mempresentasikan karya. Saya itu terkadang merasa kurang percaya diri ketika harus menampilkan hasil karya desain saya di hadapan publik ataupun ya di hadapan tim.
Meskipun ya saya berusaha keras dalam setiap karya yang saya buat, saya masih perlu belajar untuk lebih yakin dan mempresentasikan ide dan juga hasil pekerjaan saya secara lebih efektif. Selain itu juga, saya itu masih terus berlatih untuk mencapai proporsi yang lebih baik dalam menggambar. Karena ya gaya ilustrasi saya ini cenderung ke style yang lebih asimetris. Saya juga melihat tantangan ini juga sebagai peluang untuk berkembang. Dan saya juga terbuka untuk masukan dari rekan-rekan dan rekan-rekan tim dan juga bersedia untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan saya. Sehingga ya saya bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada tim. Gaya desain saya ini lebih mengarah ke anime dengan unsur-unsur asimetris, menggabungkan elemen grunge dan art brut. Saya suka menciptakan karya dengan tekstur yang kasar dan penampilan tidak teratur, sehingga ya memberikan kesan yang berantakan dan juga ekspresif. Selain itu juga, saya ini juga mengeksplorasi desain horor modern dengan menambahkan elemen glaze art untuk menciptakan suasana yang unsettling dan juga menarik. Inspirasi untuk karya saya ya, saya ambil itu dari film, terus game, terus juga cerita-cerita horor seperti ya Creepypasta, Urban Legend, SCP, dan juga horor Lovecraftian. Nah, sumber-sumber ini memberikan banyak ide dan juga motivasi bagi saya untuk menghasilkan karya yang menarik dan juga sesuai dan atau relevan dengan tema yang saya explore. Salah satu karya favorit saya ini dalam portfolio itu adalah 3D desain Jalangkung. Karya ini saya sangat suka karena ya detail dan konsep yang saya buat. Proses penciptaan Jalangkung ini juga dimulai dengan riset untuk UAS di semester 4, di mana saya juga diminta untuk mengubah konsep cerita dari urban legend lokal. Nah, pasti kalian semua tidak pasti tahu kan gimana sih Jalangkung itu? Jalangkung ini sendiri juga kan adalah mainan pemanggil setan yang berbentuk seperti boneka orang-orang sawah yang menggunakan batok kelapa sebagai kepalanya. Nah, dalam proyek ini saya mengubah cerita asalnya itu menjadi sebuah hantu yang mengantarkan jiwa-jiwa orang mati. Hantu ini terpanggil melalui ritual Jalangkung. Dan kedatangannya ini ditandai dengan suasana berkabut, bunyi lonceng di topinya, dan juga tampak sebuah lentera di belakangnya yang merupakan tempat penyimpanan jiwa-jiwa yang orang mati. Nah, desain karakter ini juga terinspirasi dari Scarecrow dan beberapa elemen dari serial game Bloodborne. Nah, saya merancang desainnya ini dimulai dari tangannya dan kakinya juga menyerupai puppet kayu. Dan juga tangannya yang sebelahnya itu hanyalah tangan biasa ya. Dan juga untuk bagian mukanya, pada bagian mukanya ini terdapat robekan dan juga ada garis goresan di bagian matanya. Selain itu juga untuk bagian belakangnya menampilkan tempurung tengkorak yang terbuka. Dan juga untuk ciri khas utama untuk sebuah jangkung ini terlihat dari topeng batok kelapanya bisa dilihat. Nah, untuk pakaiannya juga kita lihat juga sobek-sobek untuk memberikan kesan yang lusuh dan juga berantakan. Ini juga mencerminkan gaya visual saya yang asimetris, di mana ya proporsi setiap elemen itu tidak selalu seimbang, sehingga ya membuat desain saya ini lebih menonjol. Nah, sebelum memulai desain, saya ini biasanya melakukan riset terlebih dahulu di internet. Misalnya ya, kalau saya ingin membuat desain karakter pembunuh, ya saya akan mencari inspirasi dari cerita-cerita creepypasta dan juga film tentang serial killer seperti seperti The Terrifier ataupun ya Halloween. Dari hasil riset ini juga, saya akan memilih elemen-elemen yang sesuai dan yang menurut saya itu cocok. Sebagai contohnya, jika saya merancang karakter pembunuh bertopeng, saya bisa terinspirasi dari karakter seperti Michael Myers di The Halloween yang dikenal dengan sifatnya yang dingin dan juga tidak ekspresif. Untuk desainnya juga, untuk desainnya juga saya mungkin mengambil referensi dari karakter Alice Jack
dalam sebuah creepypasta yang menggunakan topeng biru dan juga jaket kasual. Nah, dari situlah saya membuat sebuah sketsa karakter dan mengambil banyak poin-poin penting dari sebuah yang saya riset. Seperti contohnya pembunuh berantai dengan topeng dengan kemeja yang lebih kasual sebagai pakaiannya, serta menambahkan rambut yang rapi untuk menambahkan kesan misterius. Ini diambil dari unsur-unsur Michael Myers ya. Saya juga menyesuaikan motif topeng dan juga menambahkan aksesoris sesuai juga ide dari eh, di kepala saya supaya terlihat lebih orisinal. Nah, setelah sketsa selesai, saya ini memilih palet warna yang lebih kontras dengan latar belakang untuk menunjukkan sisi pembunuhnya. Latar belakang sendiri juga, saya kembali mengambil inspirasi dari film-film The Thriller, di mana pembunuh akan selalu membunuh di tempat yang lebih sepi. Jadi ya saya jadikan gang sempit sebagai aksi pembunuhannya. Nah, untuk setelah akhirnya saya menambahkan pencahayaan dari lampu yang tidak terlalu terang dan hanya menyoroti si pembunuhnya. Dengan begitu akan memberikan kesan berbahaya dan juga tidak nyaman dari si pembunuh. Meskipun saya belum pernah bekerja dengan klien secara langsung, saya sering mengalami situasi yang serupa saat bekerja dalam kelompok. Terkadang ya ada anggota tim yang memiliki visi berbeda dengan saya. Dan hal ini juga membuat ide yang awalnya direncanakan harus dirombak ulang agar sesuai. Dalam situasi seperti ini juga, saya biasanya itu mencoba memberikan saran dan ide. Namun jika rekan tim tidak setuju, ya saya mendengarkan ide mereka terlebih dahulu. Jika ada bagian yang menurut saya kurang cocok, eh, saya mencoba untuk menawarkan alternatif yang lebih sesuai sambil tetap menghargai ya pandangan mereka. Ide saya sendiri juga biasanya saya simpan untuk nantinya. Siapa tahu kan mereka bakal berubah pikiran. Saya juga menganggap situasi seperti ini juga wajar ya dan merupakan bagian dari proses kolaborasi. Harapan saya sebagai desainer di perusahaan ini adalah terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya, terutama ya dalam desain karakter, baik ya secara teknis ataupun ya maupun secara kreatif. Saya juga ingin berkontribusi dengan ide-ide baru untuk membuat proyek-proyek game digital happiness, serta memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari para profesional di tim. Nah, dan beberapa tahun ke depan, saya berharap bisa memimpin proyek desain yang lebih besar, serta yang menjadi bagian dari tim yang menciptakan karya yang berdampak dan menginspirasi dalam industri game, terutama ya di industri game dari buatan digital happiness. Mungkin segitu dulu dari interview saya. Terima kasih.